Apakah benar Soekarno pernah menyatukan semua partai sebelum kemerdekaan Indonesia? Teman-temanku sekalian, ternyata Soekarno pernah menyatukan semua prinsip partai yang ada di Indonesia. Tak lain tujuannya adalah untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana pada saat itu golongan kiri, golongan kanan, golongan tengah juga itu mampu disatukan dengan tujuan melepaskan diri dari tangan penjajah Belanda, Jepang, dan ya antek-anteknya lah seperti itu ya. Tetapi semua itu dilakukan oleh Soekarno dan kawan-kawan seperti Hatta untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Bayangkan saja ya, semua partai mampu disatukan dengan satu prinsip merdeka. Meskipun ya sedikit-sedikit itu ada gesekan antara satu partai dengan partai yang lain, tetapi dalam persatuan DPR di bawah bendera revolusi jilid 1 mengatakan bahwa Soekarno ini tidak meninggikan PNI, tidak menyatakan bahwa PNI ini merupakan partai yang sangat tinggi dibandingkan dengan partai yang lain. Partai PNI itu merupakan partai yang setara dengan partai yang lain dan tujuannya sama, yakni untuk meraih kemerdekaan dan cita-cita bangsa Indonesia, yakni merdeka dari tangan penjajah. Teman-temanku sekalian, dahsyatnya pikiran Soekarno pada saat itu, yakni ketika prinsip persatuan ini mampu ditanamkan dalam setiap partai, baik dari golongan kiri, kanan maupun tengah, itu disatukan oleh Soekarno, baik dari kalangan nasionalis, baik dari kalangan ulama maupun nasionalis ulama itu kan, orang-orang pesantren, kemudian orang-orang yang tongkrong yang diskusi gitu kan, bahkan dari kalangan, mohon maaf ya, tapi dari perempuan-perempuan malam atau kubu-kubu malam gitu, itu mampu digerakkan oleh Soekarno. Tapi memang Soekarno punya nyali di situ dan punya kapasitas dan punya kemampuan lah ya, seperti itu ya, untuk mengendalikan itu semua. Dan hasilnya apa? Informasi-informasi yang penting itu mampu diambil oleh Soekarno melalui orang-orang tersebut. Nah, kembali tadi pada topik bahwa Soekarno ini mampu menyatukan semua pikiran-pikiran yang ada di Indonesia, meskipun pada akhirnya Soekarno juga tumbang oleh karenanya. Jadi Soekarno itu melakukan sebuah taktik politik yang menyatukan, sehingga Soekarno ini mampu meraih kemerdekaan. Pada tahun 1945, Soekarno itu mendeklarasikan proklamasi Indonesia atas dasar desakan dari para kawan-kawan yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia kembali kepada masa-masa yang rumit, di mana faktor kepentingan itu muncul kembali. Meskipun demikian, ya para penjajah juga datang hingga pada tahun 1949 itu Indonesia kembali mengalami serangan dari Belanda dan sekutunya, yakni Nika. Teman-temanku sekalian, bukan persoalan berapa partai yang disatukan oleh Soekarno, berapa kelompok-kelompok yang ada di Indonesia itu mampu disatukan oleh Soekarno, tetapi bagaimana prinsip dan semangat Soekarno ini mampu menyatukan dan meraih persatuan untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu yang terpenting. Dan sekarang ini bagaimana kita mengimplementasikan semangat Soekarno terkait dengan persatuan ini, yakni dengan mengisi kemerdekaan-kemerdekaan, misalnya orang-orang yang di bidang pendidikan ya merumuskan suatu konsep pendidikan atau kurikulum pendidikan yang bermutu dan menghasilkan suatu sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian saat ini kita berada di era digital dan sepatutnya kita mengisi dengan memperjuangkan atau melakukan jihad digital, jihad medsos, kemudian jihad yang berkaitan dengan digitalisasi lah, seperti itu ya. Jadi kita ini harus mengisi kemerdekaan untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita, dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, kemudian Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi para pahlawan kita yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia. Semangat nasionalismenya itu kita ambil ya, meskipun seorang manusia itu ya manusia, bukan malaikat. Jika manusia berarti ada kesalahannya. Nah, kesalahannya ini kita sisihkan, kita jangan ambil ya, karena manusia juga bukan iblis. Iblis itu ya kesalahannya banyak. Manusia itu bukan iblis ya, pasti ada kebaikan secuil dari dalam dirinya, maka kita harus ambil. Jika kita tidak mampu melihat kebaikan dari seseorang, maka hati kita lah yang sebenarnya sakit. Jadi itu yang terpenting, bahwa Soekarno pernah menyatukan semua partai, pernah menyatukan semua pikiran-pikiran yang kanan kiri tengah yang moderat di Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Nah, tugas kita ini sebagai generasi setelah Soekarno, di era reformasi, di era yang hiruk pikuk ini, yang tidak tahu arahnya ini secara pasti, istilahnya perubahan itu sangat cepat terjadi hari ini dan besok itu bisa berubah kapan saja tergantung situasi global pada saat ini. Jadi marilah kita isi kemerdekaan ini dengan mengambil semangat nasionalisme para pahlawan kita seperti Soekarno, Hatta, dan Muhammad Yamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.